Banyak anak-anak Tuhan bingung dalam hidup ini bagaimana supaya berhasil. Tapi sebenarnya rahasianya ada di firman Tuhan. Dikatakan, tetapi orang yang sukanya ialah Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, bukan berarti kita nggak kerja, bukan berarti kita nggak sekolah, nggak belajar, bukan berarti kita tidak melakukan pekerjaan kita. Kita tetap melakukan itu, tapi ada waktunya kita merenungkan firman Tuhan. Salam, selamat pagi sahabat Bethlehem yang berbahagia. Tuhan Yesus pasti memberkatimu sepanjang hari ini. Saya ucapkan selamat datang di acara mujizat setiap pagi. Doa dan harapan saya serta kami semua tim, kiranya Tuhan Yesus memberkati iman dan keluarga. Biarlah Tuhan Yesus memberkati keluarga dan anak-anakmu, memberkati pekerjaanmu sepanjang hari ini, usaha dan karirmu, memberkati sekolah dan perkuliahanmu, memberkati pelayanan dan keluarga hamba-hamba Tuhan. Khusus bagi teman-teman kami yang sedang sakit, baik yang ada di opname di rumah sakit dan di rumah, kami berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, kiranya hari ini engkau disembuhkan oleh Tuhan. Saudara boleh pulang dan berbahagia. Kami ucapkan terima kasih bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di setiap pagi di acara mujizat di pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum, mohon kemurahan hatinya, hari ini subscribe-lah channel ini. Ajak keluargamu semuanya mensubscribe dan lonceng. Selamat menikmati. Tuhan Yesus pasti memberkatimu sepanjang hari ini. Salam Tabgap. Shalom semua jemaat Tuhan di Morning Miracle ini. Haleluya. Selamat pagi dan benar-benar mengalami mujizat Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku dipandang hilang jalanku, apakah di sisiku. Aku takut asalmu disertaku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Bapak, terima kasih untuk ibadah Morning Miracle ini Tuhan. Biarlah mujizat boleh terjadi atas hidup setiap kami, khususnya Tuhan para anak-anak-Mu ya Tuhan yang mendengarkan ini, diberkati dan menjadi berkat. Tuhan, mengalami mujizat-Mu ya Tuhan di pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Kembali kita datang di Morning Miracle ini, mujizat di pagi hari ini. Ya, biarlah itu sungguh menjadi iman kita, menjadi ucapan kita
Kalau minggu lalu saya bicara mengenai kuasa di dalam perkataan kita akan firman Tuhan, hari ini juga saya mau menyambung dari apa yang harus kita lakukan untuk firman. Ada dua hal, yaitu yang pertama, firman itu harus dibaca. Wahyu 1 ayat 3 mengatakan, berbahagialah orang yang membaca. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah orang yang mendekat kepada Tuhan Yesus melalui firman yang kita baca. Saran saya, tiap hari waktu kita membaca firman Tuhan itu dikeluarkan suaranya, supaya kita juga dengar. Dan itu menjadi satu rangkaian baca dan dengar, supaya iman kita bertambah. Jadi baca firman Tuhan itu penting bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan yang berikut adalah, yaitu kita perlu merenungkan firman Tuhan. Kalau kita mau diberkati, maka jadilah kita orang yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2 dan 3 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Banyak anak-anak Tuhan bingung dalam hidup ini bagaimana supaya berhasil. Tapi sebenarnya rahasianya ada di firman Tuhan. Dikatakan, tetapi orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, bukan berarti kita nggak kerja, bukan berarti kita nggak sekolah, nggak belajar, bukan berarti kita tidak melakukan pekerjaan kita. Kita tetap lakukan itu, tapi ada waktunya kita merenungkan firman Tuhan. Ya, saat kita membaca firman Tuhan, ambil waktu untuk merenungkan. Merenungkan itu apa? Pada saat kita nggak mengerti firman Tuhan, tanya kepada Tuhan. Tuhan, apa arti dari firman Tuhan ini? Sehingga waktu Tuhan memberikan jawaban, itu adalah firman yang rema, firman yang kita dengar dari Tuhan. Dan rema ini akan menambahkan iman kita. Sehingga ayat 3 mengatakan, apapun yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan melalui firman-Nya, baik kita baca maupun kita renungkan, maka apapun yang kita lakukan itu pasti berhasil. Nah, ini yang banyak anak-anak Tuhan lupa. Bahkan yang banyak hamba Tuhan juga pada waktu sudah diberkati Tuhan, itu lupa untuk merenungkan firman Tuhan. Lupa untuk tetap mendekat kepada Tuhan. Lupa untuk menyedot urapan dan berkat Tuhan. Lupa karena kesibukan, karena sibuk dengan berkat yang Tuhan berikan. Jadi mari waktu apapun pada saat ini kita mulai belajar, dan jadilah konsisten dalam mendekat kepada Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Dan yang salah satunya atau salah duanya adalah baca dan renungkan firman Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan itu berhasil. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada di dunia ini, kita ada di Medan atau dimanapun, itu supaya kita boleh menjadi berkat. Dan Tuhan katakan, Tuhan membuat kita menjadi penjaga pintu gerbang. Bahasa sononya itu gatekeepers. Kita menjadi penjaga pintu gerbang, dan hanya kita yang boleh mengizinkan apa yang boleh masuk. Ya, kita tidak izinkan terorisme masuk, kita tidak izinkan bencana masuk ke kota kita, ke negara kita. Kita tidak mengizinkan hal-hal yang tidak baik itu masuk dalam kehidupan keluarga kita. Pertengkaran, apalagi perceraian, itu tidak boleh masuk dalam keluarga kita. Sakit, penyakit juga kita katakan, nggak boleh masuk. Jadi pada waktu kita intim dengan Tuhan, waktu kita baca dan renungkan firman Tuhan, maka kita punya otoritas, dan
Otoritas itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, hayo kita mendekat kepada Tuhan, dan benar-benar kita diberkati dan jadi berkat. Kalau kita berhasil, maka firman Tuhan di Kejadian katakan bahwa kita akan menjadi berkat bagi semua kaum. Itu terjadi pada waktu kita berhasil. Kita bisa jadi berkat mungkin dalam pelajaran bagi yang masih sekolah. Ya, ada mungkin kita membuka bimbel gratis atau bimbel bayar juga boleh. Ya, tapi kita menjadi berkat. Nah, kalau kita intim dengan Tuhan, maka itu yang bisa terjadi dalam hidup setiap kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita sakit, ya, bagi yang di rumah sakit ataupun di rumah saat sakit sekarang ini, katakan, ya Tuhan, firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu saya sudah sembuh. Renungkan firman Tuhan ini, kemudian mulai perkatakan. Seperti minggu lalu saya katakan, ada kuasa dalam perkataan kita. Mulai perkatakan firman yang kita renungkan ini, dan katakan bahwa saya sudah sembuh. Oleh bilur Tuhan Yesus saya sudah sembuh. Bahkan di Yesaya 53 itu juga dikatakan Tuhan Yesus yang menanggung dosa dan sakit penyakit kita, dan oleh bilurnya kita sudah sembuh. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian tetap percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Tuhan itu mau melakukan mujizat dalam hidup kita, sehingga sungguh apapun yang kita lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Ya, waktu kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan, ya, apa yang kita ucapkan itu, apa yang kita perkatakan sesudah kita renungkan itu, Tuhan buat berhasil. Makanya dikatakan apapun yang kita lakukan pasti berhasil. Karena kita sudah intim dengan Tuhan, kita sudah dekat dengan Tuhan, dan kita memperkatakan apa yang dari Tuhan. Kita memperkatakan apa yang Tuhan mau, baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk kota kita, provinsi kita, ataupun bangsa kita, bahkan juga bangsa-bangsa. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita benar-benar dekat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah sungguh ya kita menjadi berkat. Mari kita berdoa, ya. Kita mau berdoa untuk anak-anak muda, ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak muda yang ada, Tuhan. Tuhan, biarlah sungguh anak-anak muda yang ada di dalam Engkau boleh diberkati, diberikan ketujuh roh Allah, roh hikmat, roh pengertian, nasihat, roh keperkasaan, bahkan juga pengenalan dan takut akan Tuhan, memenuhi anak-anak muda-Mu ya Tuhan, dan mereka menjadi berkat bagi anak-anak muda di luar sana. Mereka menjadi jawaban bagi anak-anak muda. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk para pengusaha. Biarlah Engkau memberkati setiap pengusaha ya Tuhan. Pengusaha yang di dalam Engkau berkati, sehingga sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi banyak bangsa ya Tuhan. Tuhan, mari ya Tuhan. Bahkan Tuhan, para karyawan, pekerja-pekerja juga Engkau berkati Tuhan. Biar mereka tetap naik dan tidak turun. Mereka menjadi kepala, tidak menjadi ekor Tuhan. Dan mereka boleh menjadi berkat, baik bagi keluarga, bagi gereja, bagi kota, dan bagi bangsa Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, untuk yang saat ini sakit ya Tuhan. Tumpangkan tangan atas tubuh saudara yang sakit, apakah itu di dada ataupun lainnya. Kalau terlalu banyak sakitnya, tumpangkan di dada. Tuhan, di dalam nama Yesus, kami menumpangkan tangan kami sesuai dengan janji firman-Mu. Kami meletakkan tangan atas orang sakit, dan Engkau jamah sembuhkan. Tuhan, anak-anak-Mu meletakkan tangannya pada bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan, kuasa bilur-Mu saat ini mengalir. Sakit apapun Tuhan, baik COVID-19, bahkan sakit penyakit lainnya Tuhan. Darah tinggi, kencing manis Tuhan. Sakit jantung, penyumbatan
penyumbatan Tuhan, kolesterol dan semua sakit penyakit di dalam nama Yesus dan oleh bilur Tuhan Yesus sudah sembuh di dalam nama Yesus. Tuhan, kami terima kesembuhan yang daripadamu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Firman